Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 27 Juni 2025. Hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam sejarah, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus berakar pada tahun 1675 ketika Suster Margareta Maria Alacoque menerima penampakan diri Yesus yang menunjukkan hatinya yang penuh dengan belas kasih. Kepada Suster Margareta Alacoque, Yesus menyatakan kerinduan agar umat beriman berdevosi di hari Jumat setelah hari raya tubuh dan darah Kristus, persis di hari ini yang kita peringati. Devosi kepada hati Yesus yang Maha Kudus yang dirayakan hari ini menjadi embrio untuk misa-misa Jumat pertama di tiap bulannya yang kita rayakan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 15 ayat 3 sampai dengan 7. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba lalu kehilangan seekor, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau telah menemukannya, ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil para sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Cuacanya dingin, semeriwing, luar biasa. Sahabat setia yang dikasihi Tuhan, Bapak Kardinal Ignatius Suharyo dalam buah penegasan Tepas, yakni Temu Pastoral pada tahun 2015, 10 tahun yang lalu, ia pernah mengatakan hal ini. Evangelisasi atau misi mengandung nuansa untuk pergi keluar, pergi mencari 90 yang tersesat, dan bukan sekedar menghabiskan waktu dan energi untuk merawat 10 domba yang tidak tersesat. Saya pernah bertanya hal ini kepada beliau, Bapak Kardinal, kan di dalam kitab suci yang tersesat hanya 1 saja. Kok ini banyak jadi 90 yang tersesat? Lalu Bapak Kardinal menjawab, kalau 1 domba saja begitu berharga, maka kawanan yang lebih banyak ini pasti jauh lebih berharga dan menggugah gereja seharusnya untuk berani keluar mencari mereka yang tersesat itu. Inilah yang memantapkan langkah saya ketika menjalani perutusan sebagai misionaris domestik di tanah Papua. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini begitu istimewa bahwa kasih Allah melampaui kalkulasi perhitungan manusia. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Dan ketika seekor saja di antaranya hilang, tersesat, gembala itu pergi meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan untuk mencari 1 yang tersesat itu.
Tentu secara matematis, secara logika gembala ini tidak rasional. Nggak make sense bahasa anak zaman sekarang. Mengapa meninggalkan yang banyak demi hanya mencari yang satu, yang sedikit? Hanya karena satu saja meninggalkan kawanan yang berjumlah 99 ekor. Namun perhitungan atau kalkulasi manusia tidak berlaku di hadapan kasih Allah yang begitu besar. Allah tidak menghendaki ada satu dari kawanannya yang hilang dan tersesat, sebab setiap domba sungguh dikasihi, sungguh berharga dan berarti di mata Sang Gembala. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, angka 100 adalah angka kegenapan atau angka sempurna. Tuhan diumpamakan sebagai gembala yang baik yang tidak menghendaki adanya keganjilan. Angka 99 ganjil. Melainkan yang Tuhan kehendaki adalah kesempurnaan kawanan. Menjadi orientasi dalam visi keselamatan yang dirancangkan oleh Allah. Bahkan yang hilang dan tersesat dicari supaya dikembalikan pada keutuhan kawanan. Perumpamaan tentang Allah sebagai gembala yang baik dan murah hati ini nyata dalam diri Yesus sendiri. Sebagai gembala yang bahkan siap untuk memberikan diri nyawanya sendiri buat domba-dombanya. Dalam bacaan pertama, Yeskiel bernubuat, domba yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit kukuatkan, sedangkan yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Maka saya menjadi domba yang selalu dilindungi, yang gemuk dilindungi oleh Tuhan. Inilah yang diungkapkan oleh Yesus dalam karya pelayanannya. Mencari, membawa, membalut, menguatkan dan melindungi kita. Perayaan hati Yesus yang Maha Kudus yang kita rayakan hari ini menegaskan bahwa hati Yesus selalu tergerak oleh belas kasih dan tidak pernah berhenti untuk mengasihi dan mencintai kita semua. Meski terkadang kita tersesat akibat dosa, meninggalkan kawanan gereja karena merasa kita bisa berjalan sendiri. Yesus tetap berupaya untuk menemukan kita. Sungguh berharga diri kita di hadapan Tuhan. Maka mari kita mau menjadi domba-domba yang setia. Domba-domba dalam satu kawanan gereja yang mau dituntun oleh gembala utama kita, yakni Yesus sendiri menuju jalan keselamatan. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.